Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang distribusi binomial. Nah, distribusi binomial sendiri adalah usaha bernauli yang menghasilkan sukses dan gagal. Nah, bedanya dengan binomial adalah pada distribusi binomial dia diulang secara bebas sampai n kali. Nah, berarti pada beberapa kali percobaan ada X kali percobaan sukses yang terjadi dan ada N dikurang X percobaan gagal yang terjadi. Jadi susunan keseluruhan peristiwa S terjadi adalah kombinasi X dari N cara. Maka bentuk umum dari distribusi binomial adalah BXNP sama dengan kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q ini juga bisa diganti dengan 1 kurang P di pangkat N kurang X dengan X itu 0, 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuktian distribusi binomial memenuhi fungsi padat peluang. Kita pakai teorema binomial Newton yang ini. Kemudian di sini Q ini bisa dibuat 1 kurang P. Terus di sini kita balik lagi kayak di awal. Yang ini jadi P, yang ini jadi Q-nya. Jadi di sini. Nah, jadinya 1 pangkat N. Kalau 1 dipangkatkan apapun, dia tetap 1. Maka terbukti bahwa bentuk umum dari distribusi binomial memenuhi fungsi padat peluang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema yang ada pada distribusi binomial. Nah, pada distribusi binomial ada yang dinamakan rataan dan variansi. Rataan sendiri rumusnya itu ini. Mu sama dengan NP dan variansi itu sama dengan NPQ. Nah, pertama saya akan membuktikan mu sama dengan NP. Rataan sendiri itu dia sama dengan kayak rumus ekspektasi, yaitu mencari rata-rata peluangnya. Kemudian pada fx di sini ingat lagi kan sebelumnya kalau bentuk umum dari distribusi binomial itu fx. Nah, tinggal kita masukkan fx-nya ini. Nah, jadinya fx itu sama dengan x dari n atau kombinasi x dari n dikali p pangkat x dikali q pangkat n kurang x. Kemudian yang kombinasi di sini itu bisa kita jabarkan jadi n faktorial per n kurang x faktorial. Kemudian yang di sini tetap. Kemudian kita beralih selanjutnya. Nah, ini yang n faktorial ini kita jabarkan jadi n dikali n kurang 1 faktorial. Nah, kemudian x yang di sini juga kita jabarkan jadi x dikali x kurang 1 faktorial yang ini. Kemudian yang P juga bisa. P itu bisa ini kita mau mengarahkan ke pembuktian ke NP-nya. Jadi kita pakai kayak gitu. Kemudian P ini bisa kita jabarkan dengan P dikali X dikurang 1 karena P-nya udah kita pisahin 1. Kemudian kita ini kan jadinya bentuknya kayak gini. Kemudian nah, karena N yang di sini dan P yang di sini tidak ada sangkut pautnya lagi dengan batas sigma ini, maka dia bisa dikeluarkan. Nah, kemudian di sini ada X, di sini ada X. Kalau dibagi jadi 1. Kemudian ini tinggal kita turunkan N kurang 1 faktorial per N kurang X faktorial terus dikali X dikurang 1 faktorial. Terus yang ini tinggal yang ini aja. P di pangkat X kurang 1 Q pangkat N kurang X seperti ini. Kemudian dengan memisalkan X kurang 1 sama dengan W. Kenapa kita memisalkan X dikurang 1 sama dengan W? Karena dengan memisalkan ini memudahkan kita untuk kembali ke teorema binomial Newton, sehingga X sama dengan W tambah 1. Maka diperoleh ini masih sama
Kemudian di sini kan batasnya masih x, sedangkan x di sini udah kita ganti sama w, maka x sama dengan 1, maka w sama dengan x-nya 1 kan, yang ini. Ya, yang ini. X-nya sama dengan 1, berarti 1 kurang 1, 0. Kemudian kalau misalnya X-nya sama dengan N, maka W-nya sama dengan N kurang 1. Di sini selanjutnya semua X yang ada di persamaan awal tadi kita ubah semua jadi W. Nah, di sini kan udah kita bilang X-nya itu kan dia diganti sama W, jadi batasnya itu berarti W sama dengan 0 sampai N kurang 1. Ini masih tetap sama yang kayak tadi, yang di sini ganti N dikurang X, jadi kan X nya jadi W tambah 1. Kemudian di sini kan tadinya N kurang 1 itu kan W. Kemudian di sini tadinya kan X kurang 1 itu W. Kemudian di sini tadinya kan N nya itu jadi W. Kemudian ini kan kita udah giniin kan, udah dikeluarkan semua dari kurung yang awal. Di sini kita keluarkan dari semua kurungnya itu. Kemudian ini juga kayak gitu, dikeluarkan semua biar kita kembali ke bentuk kombinasi. Kemudian di sini kan n dikurang 1 faktorial per n kurang 1 kurang w faktorial. Ini kan udah membentuk ke rumus penjabaran dari rumus kombinasi. Nah, kemudian PW di sini tetap, terus n dikurang 1 kurang w tetap. Kemudian ini kan udah kembali dia teorema binomial Newton. Maka kita buat di sini P ditambah Q di pangkat yang di sini kan tadi N dikurang 1 sama yang Q di sini kita jabarkan jadi 1 kurang P, terus P dikurang P 0, 1 dikurang 0 1, kemudian pangkat N kurang 1. Kalau misalnya 1 dipangkatkan dengan apapun dia tetap 1, maka dia NP, maka terbukti. Baiklah, saya akan coba melanjutkan pembuktian dari fungsi pembangkit momen distribusi binomial. Mx T sama dengan PE pangkat T ditambah Q dipangkatkan dengan N. Pembuktiannya itu dia MXT. Nah, MXT kemarin pada fungsi pembangkit momen dibilang ekspektasi ini disebut fungsi pembangkit momen dari peubah acak X dan dinyatakan sebagai MT. Jadi ME itu sama dengan E pangkat TX. Maka ini sama dengan E pangkat TX. Ini sebenarnya sudah ada pada definisi fungsi pembangkit momen. Jadinya itu ada sigma X untuk E pangkat TX dikali Fx. Ini untuk diskrit, karena kan distribusi binomial itu dia distribusi yang diskrit. Kemudian pada Fx di sini kita masukkan bentuk umum dari distribusi binomial. Maka sigma E pangkat TX dikali kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X untuk X sama dengan 0 sampai N. Kemudian sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N. Yang ini sama yang ini kan di pangkatnya itu ada X kan, jadi bisa kita gabungkan jadi P dikali E dipangkatkan T dikali pangkat X dikali Q yang di sini bisa kita jabarkan jadi 1 kurang P, 1 dikurang P dipangkatkan N dikurang X dikali ini kombinasi X dari N. Kemudian yang ini itu bisa kita pakai definisi dari bilangan berpangkat, yaitu X sama dengan 0 sampai N
Artinya PE pangkat T ditambah 1 kurang P dipangkatkan X ditambah N kurang X. Di sininya kombinasi X dari N. Kemudian yang ini kan X kurang X 0, jadinya bisa kita buat sigma PE pangkat T ditambah 1 kurang P dipangkat dengan N dikali X, kombinasi X dari N yang tadi. Untuk X sama dengan 0 sampai N. Yang ini kan bisa kayak sifat komutatif perkalian kan, kita bisa pindah, yaitu sigma dari X sampai 0 menuju N atau sampai N. Ini kombinasi X dari N dikali PE pangkat T ditambah 1 kurang P pangkat N. Yang ini kan sudah kembali ke teorema binomial Newton, maka bentuknya itu sama dengan PE pangkat T tambah, yang ini kita ubah Q pangkat N, maka ini sama jadinya seperti yang tadi. Maka terbukti bahwa MXT sama dengan PE pangkat T tambah Q dipangkatkan dengan N. Saya akan menjelaskan tentang variansi distribusi binomial, yaitu variansi sama dengan NPQ. Nah, pada teorema dikatakan bahwa turunan pertama dari fungsi pembangkit momen yang disubstitusikan dengan 0 itu dia sama dengan rataan. Nah, itu dulu yang kita buktikan. Jika sama, baru kita buktikan kalau misalnya variansi itu sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen yang disubstitusikan dengan 0 dikurang dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen yang disubstitusikan dengan 0 dikuadratkan. Nah, pertama kita akan membuktikan dari turunan pertama fungsi pembangkit momen yang disubstitusikan dengan 0 itu sama dengan NP. Nah, bentuk dari fungsi pembangkit momen distribusi binomial itu kan seperti ini. Kemudian kita turunkan kan, turunkannya seperti biasa, N dikali PE pangkat T ditambah Q pangkatnya dikurang 1 dikali, nah ini jadinya PE pangkat T. Kemudian ini kita ubah tempat aja. Kemudian kita substitusikan dengan 0. Jadi N dikali P E pangkat 0 dikali P E pangkat 0 ditambah Q dipangkat N dikurang 1. Kemudian jadinya tetap P dikali E pangkat 01 dikali P E pangkat 01 ditambah Q dipangkat N kurang 1. Kemudian ininya NP. Kemudian yang ininya ini kita buat 1 kurang P. Jadi kan P kurang P 1 kurang 1 pangkat dengan N kurang 1 kan dia tetap 1. Maka di sini NP. Kemudian kita berlanjut lagi. Kita akan mencari turunan keduanya itu. Kalau misalnya turunan keduanya itu kan tadi ini kan, kalau misalnya nggak ada dt-nya, turunan pertamanya tadi NP dikali E pangkat T dikali PE pangkat T tambah Q dipangkat dengan N kurang 1. Nah, sekarang kan kita turunkan, karena N sama P-nya ini tidak ada kaitannya lagi dengan turunan T-nya ini, maka kita pisahkan. Kemudian dari ini kita misalkan E pangkat T-nya ini sebagai U dan PE pangkat T tambah Q dipangkat dengan N kurang 1 itu sebagai V. Kemudian kita turunkan. Turunan E pangkat T sama dengan E pangkat T. Turunan dari PE pangkat T ditambah Q pangkat N dikurang 1 itu sama dengan N kurang 1 PE pangkat T tambah Q pangkat N kurang 2 kali PE pangkat T. Kemudian di sini kan dengan menggunakan turunan hasil kali diperoleh,
kita pakai yang tadi turunan hasil kali itu kan rumusnya VDU ditambah UDV. Nah, NP-nya tadi kan udah kita keluarkan, langsung kita masukkan V-nya, DU, U dan DV-nya. Kemudian yang E di sini kan setiap ini dia ada E, maka bisa kita keluarkan. Jadinya NP E pangkat T, P E pangkat T tambah Q pangkat N dikurang 1 ditambah N kurang 1 dikali P E pangkat T tambah Q di pangkat N kurang 2 kali P E pangkat T. Kemudian turunan yang kedua tadi itu substitusi dengan 0, maka dia setiap T-nya kita substitusikan dengan 0. Kemudian E pangkat 0 semua kan E pangkat 0 itu kan jadi 1. Kalau misalnya dia pangkat 0 1, maka dia jadi NP dikali 1 dikali dengan P kali 1 tambah Q dipangkat dengan N kurang 1 ditambah N kurang 1 kali P kali 1 dikali P kali 1 tambah Q dipangkat N kurang 2. Kemudian di sini kan Q yang di sini P kali 1 kan P, Q yang di sini dan Q yang di sini itu kita jabarkan jadi 1 kurang P. Jadinya kayak gini. Nah, karena di sini udah 1 kurang P, maka ada P kurang P. P kurang P itu 0, jadi tinggal 1 kan. Kemudian udah ini kan ini tinggal 1. Jadi 1 pangkat N kurang 1 1, 1 pangkat N kurang 2 1, tinggal N kurang 1 kali P. Terus yang ini langsung kita jabarkan aja. Karena ini dikali 1 ini tambah kan. Jadi 1 tambah N dikali P, NP dikurang 1 kali P dikurang P. Kemudian ini yang tadi itu dikalikan ke dalam jadi NP NP kali 1 NP dikali NP sama dengan N kuadrat kali P kuadrat, terus dikurang N dikali P kuadrat. Kemudian kayak yang di teorema tadi, variansi itu kan dia sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen yang disubstitusikan dengan 0 dikurang dengan turunan pertama fungsi pembangkit momen yang disubstitusikan dengan 0 dipangkatkan 2. Maka tadi kan yang ini kita udah dapat ini kan, dan yang turunan ke pertama tadi NP kita masukin, jadi NP ditambah N kuadrat P kuadrat kurang NP kuadrat dikurang N kuadrat P kuadrat. Jadi kan yang ini habis, jadi tinggal NP dikurang NP kuadrat yang ini. Kemudian ini karena sama-sama dengan NP kita pisahkan, jadi NP dikali 1 NP dikali P itu sama dengan NP kuadrat, bahwa 1 kurang P itu Q, maka terbukti bahwa variansi itu dia sama dengan NPQ.